Halo, perkenalkan, namaku Leni. Sekarang ini, aku sudah berstatus menjadi seorang janda yang telah mempunyai seorang anak. Meskipun aku janda dengan anak satu, banyak yang bilang, aku gak kalah sama gadis-gadis ABG di luar sana. Aku sering banget memergoki pria yang udah deket denganku, selalu menatapku dengan penuh antusias. Aku yakin, pas mereka pulang ke rumah, mereka pasti menjadikan aku lamunan mereka. Soalnya, ada salah satu dari mereka yang ngaku sendiri ke aku. Banyak juga yang menanyakan, kenapa aku nggak cari pasangan lagi, kan aku masih cantik. Begitulah pertanyaan yang sering datang padaku. Sebenarnya, aku pasti menginginkan kebahagiaan seperti orang lain, tapi gimana ya? Sekarang aku udah nggak sendiri, aku sudah punya seorang anak, itulah yang membuat dilema besar dalam hidupku. Namun, kehidupanku mulai berubah, sejak aku jumpa dan kenal dengan seorang guru les anakku. Namanya Adit. Adit ini adalah guru muda, yang ngajarin les buat anakku Sari. Setelah kami bersepakat soal jadwal, tiap sore hari Senin, Kamis dan Sabtu, Adit datang ke rumahku untuk ngasih les buat Sari. Singkat cerita, suatu malam, ada peristiwa yang selalu terkenang dalam benakku. Saat itu, listrik tiba-tiba mati. Dan saat itu Adit sedang berada di ruang tamu, sedang ngajarin anakku. Aku langsung buru-buru untuk nyalain lilin di sudut-sudut ruangan, supaya tidak terlalu gelap. Rasanya jadi agak canggung, karena suasananya tiba-tiba jadi lebih syahdu dari biasanya. Maaf ya Pak, jadi kurang nyaman begini, ucapku. Adit hanya tersenyum, sambil menjawab, aku nggak apa-apa Bu, justru suasananya jadi lebih tenang, ucapnya, yang membuat perasaanku menjadi sedikit lebih tenang. Kami duduk di lantai dekat meja kecil. Saat itu, aku lagi megang sebuah buku pelajaran anakku, dan tanpa sengaja, aku menjatuhkan buku tersebut. Aku dan Adit sama-sama refleks membungkuk untuk mengambil buku tersebut. Tangan kami saling menjangkau. Aku sangat kaget, dan langsung menarik tanganku kembali. Wajahku langsung panas, dan aku yakin, pipiku pasti langsung memerah. Maaf Pak, ucapku pelan, hampir nggak kedengaran. Pak Adit menatapku dengan lembut dan penuh arti. Dari tatapan matanya, terlihat begitu dalam, yang membuat aku gugup. Dalam keheningan itu, kami jadi sering saling tatap lebih lama dari biasanya. Aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang susah kujelaskan dengan kata-kata. Adit ini emang guru privat yang lumayan cerdas. Dari awal, aku selalu memperhatikan bagaimana cara dia ngajarin Sari anakku dengan penuh perhatian. Namun, aku nggak pernah menyangka dia bakalan sedemikian rupa. Banyak perubahan dalam hidupku setelah mengenal Adit. Sejak kehilangan suamiku dalam kecelakaan setahun yang lalu, hidupku berubah secara drastis. Aku harus kerja keras sebagai penjahit pakaian, dan mengelola butik untuk mencukupi kebutuhan hidupku dan Sari anak perempuanku, yang baru berusia 7 tahun. Saat itu, aku ngerasa duniaku begitu sempit, penuh kesepian, dan tanpa semangat menjalani hari-hari. Tapi, demi pendidikan Sari, aku memutuskan untuk menyewa seorang guru privat, dan disitulah aku berjumpa dan kenal dengan Pak Adit. Dari pertemuan pertama, aku sudah merasakan suatu yang beda, jika Pak Adit itu orang yang spesial. Sejak kehadiran Adit, ia telah membawa energi positif ke rumah kami, bahkan, Sari yang biasanya pemalu, kini mulai lebih bersemangat, dikarenakan pendekatan oleh Pak Adit dengan penuh sabar dan penuh pengertian. Pada suatu sore, hujan turun dengan deras,
yang membuat Pak Adit terpaksa nunggu di rumahku karena hujannya nggak kunjung reda. Aku menyiapkan secangkir teh hangat dengan beberapa gorengan untuknya. "Maaf ya Pak, cuma ini yang bisa saya sajikan," ucapku dengan sedikit malu. Pak Adit menjawab, "Ini sih udah lebih dari cukup Bu, makasih ya," ucapnya. Kami pun langsung mengobrol. "Pak Adit kenapa milih jadi guru privat Pak?" tanyaku. "Karena aku suka lihat anak-anak belajar Bu, rasanya bahagia," sahutnya. Aku terdiam sejenak sambil menatap matanya. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat hatiku menjadi tenang dan penuh makna. Dari percakapan biasa, berubah menjadi perbincangan yang lebih dalam. Kami berbicara tentang masa kecil, mimpi kami, hingga bagaimana hidup kami berubah. Waktu itu, aku ngerasa ada seseorang yang benar-benar mengerti akan kesepian yang aku alami selama ini. Tak terasa, saat aku sedang menceritakan tentang hidupku sebagai janda selama ini, aku mulai menitikkan air mata. Pak Adit langsung megang tanganku dan mengusap air mataku. "Bu, aku ingin kehadiranku bisa meringankan bebanmu, apapun itu," ucapnya lembut. Saat mendengar perkataannya itu, entah kenapa, tubuhku menjadi bergejolak. Aku bingung, ini rasanya bahagia, atau malah aku harus bersedih. Karena emosi saat menceritakan tentang kepedihan yang kurasakan selama ini, tiba-tiba aku makin lemah, dan tubuhku pun mulai roboh. Pak Adit panik, dia langsung membopongku ke ruangan peristirahatanku. Nah, saat itulah, aku mulai merasakan perasaan aneh yang luar biasa, seperti ada sesuatu yang mekar dariku, yang sudah begitu lama aku tak merasakan perasaan indah seperti ini. Entah sengaja atau tidak, ketika dia menolongku, tangannya beberapa kali menyentuh sesuatu itu. Ada perasaan sesuatu yang aneh, yang harus segera terpenuhi saat itu juga. Setelah sampai di ruanganku, aku mendengar nafas Pak Adit. Waktu itu, tanganku seperti otomatis bergerak sendiri, menjangkau tangannya, dan menuntun kepada sesuatu yang demikian itu. Pak Adit pun langsung menangkap sinyal tersebut, dan tentu saja, dengan suasana dan kondisi yang sudah sangat kondusif, dan juga perasaan sesuatu itu yang harus aku dapatkan, kami pun langsung melakukan permulaan dalam pekerjaan sesuatu itu. Sesuatu yang sudah lama aku tidak pernah dapatkan lagi. Setelah kejadian itu, aku nggak panggil dia Pak Adit lagi, tapi aku memanggilnya dengan Mas Adit. Waktu terus berlalu, dan perasaan itu makin tumbuh subur. Aku sering banget merasa nyaman ngobrol sama Mas Adit, dia juga sering membantuku di rumah. Diam-diam, aku mulai menaruh hati padanya. Meskipun aku tahu, itu tidak mudah. Minggu berikutnya, Mas Adit tiba-tiba datang, dan berkata, "Ini mungkin tidak pantas aku ungkapkan, tapi aku ngerasa nyaman banget tiap kali ada di sini. Aku enggak cuma kagum sama ketangguhan kamu sebagai seorang ibu tunggal, tapi juga sama kebaikan hati kamu. Aku udah enggak bisa nyembunyiin perasaan ini lagi," ucapnya dengan jujur. Aku terdiam, air mataku mulai mengalir. "Mas Adit, aku ini seorang janda dengan 1 anak, hidupku penuh kekurangan, apa kamu benar-benar yakin?" tanyaku. Dia menggenggam tanganku dengan lembut. "Aku nggak peduli sama masa lalu atau status kamu, yang aku tahu, aku pengen selalu ada buat kamu dan Sari," ucapnya. Malam itu, aku ngerasa ada seseorang yang benar-benar peduli sama hidupku. Aku pun menerima Mas Adit dengan sepenuh hatiku, dan kami langsung melaksanakan pernikahan. Sekarang, Mas Adit bukan cuma guru privat buat Sari anakku, tapi dia juga sudah menjadi sosok ayah yang selama ini Sari rindukan.